Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Mohi dari Program Studi Statistika Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review dari 3 jurnal yang berbeda. Untuk jurnal yang pertama berjudul Perbandingan Model Regresi Kegagalan Proporsional dari CHOCS menggunakan metode Efron dan Ekstrak. Masalahnya yaitu pada penelitian ini digunakan model kegagalan proporsional dari CHOCS untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap waktu ketahanan hidup sebagai variabel dependennya. Dalam mengatasi adanya data kejadian bersama digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan metode Efron dan Ekstrak. Data yang digunakan yaitu merupakan studi kasus penderita penyakit jantung koroner di RSUP Dr. Karyadi, Kota Semarang. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Secara klinis ditandai dengan nyeri dada atau terasa sesak tidak nyaman di dada ketika sedang mendaki atau berjalan terburu-buru pada saat berjalan di jalan datar atau berjalan jauh. Kemudian untuk kajian teorinya, yaitu menurut Kleinbaum dan Klein, risiko kegagalan proporsional dari CHOCS adalah model matematika yang populer digunakan untuk menganalisis data ketahanan hidup. Melalui regresi kegagalan proporsional dari CHOCS dapat diketahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu waktu ketahanan hidup suatu objek terhadap suatu peristiwa tertentu. Kemudian, untuk metode yang digunakan yaitu regresi kegagalan proporsional dari CHOCS menggunakan metode Efron dan Ekstrak. Kemudian untuk hasilnya, dari metode Efron AIC yaitu 393,2069, untuk AIC metode Ekstrak yaitu 383,1526. Untuk pembahasan, rasio kegagalan dari model terbaik yaitu resiko pasien PJK gagal bertahan atau mengalami kekambuhan dari masing-masing variabel bebas yang berpengaruh terhadap model. Pasien PJK dengan diabetes mellitus, kategori diet dan minum obat oral memiliki risiko gagal bertahan atau mengalami kekambuhan lebih besar daripada pasien PJK tanpa diabetes mellitus, yaitu sebesar 3,93 dan 4,144 kali. Pasien PJK dengan riwayat keluarga penderita PJK juga memiliki risiko gagal bertahan atau mengalami kekambuhan lebih besar daripada pasien PJK tanpa riwayat keluarga penderita PJK sebesar 3,158 kali. Pada variabel kadar trombosit, menurunnya kadar trombosit dalam darah akan menambah risiko yang dimiliki pasien PJK untuk gagal bertahan atau mengalami kekambuhan sebesar 31,73%. Kemudian untuk kesimpulan yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa model terbaik untuk masing-masing variabel bebas yaitu pasien PJK dengan diabetes mellitus, kategori diet dan minum obat oral memiliki risiko mengalami kekambuhan sebesar 3,939 dan 4,144 kali dari pasien PJK tanpa diabetes mellitus. Pasien PJK dengan riwayat keluarga penderita PJK memiliki risiko mengalami kekambuhan sebesar 3,1558 kali. Sedangkan untuk variabel trombosit, menurunnya trombosit dalam darah akan menambah risiko pasien PJK mengalami kekambuhan sebesar 31,73%. Kemudian untuk jurnal kedua berjudul Analisis Ketahanan Hidup pada Data Tes Pasien Tuberkulosis dengan metode Extract Likelihood pada model regresi CHOCS Proportional Hazard. Masalahnya, pada laporan WHO tahun 2018 memaparkan bahwa pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 1,3 juta jiwa penduduk dunia meninggal akibat tuberkulosis dan sebesar 10 juta orang terserang tuberkulosis. Selain itu, pada laporan Kemenkes menyatakan bahwa kasus TBC tertinggi berada di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar.
Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua kasus terbesar TBC di Indonesia. Daya tahan tubuh atau kondisi kesehatan seseorang menjadi salah satu faktor kerentanan terhadap infeksi Mycobacterium tuberculosis. Faktor-faktor tersebut dimungkinkan adanya pengaruh terhadap ketahanan hidup berupa tingkat kesembuhan pasien, sehingga analisis data diperlukan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lama kesembuhan pasien, untuk mengetahui besarnya hubungan antar waktu kejadian dengan faktor yang mempengaruhi. Digunakan model regresi Cox proportional hazard. Model regresi ini yang paling umum dalam mempelajari waktu pasien untuk bertahan hidup dan dipengaruhi oleh variabel independen. Selanjutnya untuk kajian teori, menurut Imanina, metode extract likelihood estimation ini memiliki tingkat komputasi sangat intensif, namun dapat memberikan hasil estimasi yang baik meskipun data kejadian bersama dalam ukuran yang sangat besar. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu extract likelihood pada model regresi Cox proportional hazard. Selanjutnya, untuk hasil yaitu ada 5 kemungkinan model atau model terbaik yang digunakan, yaitu sebagai berikut yaitu yang pertama, model 1 AIC sebesar 6,402, model kedua AIC sebesar 63,379, kemudian model ketiga AIC sebesar 62,312, model keempat AIC sebesar 61,530, kemudian model terakhir AIC sebesar 60,333. Selanjutnya untuk pembahasan, berdasarkan 5 kemungkinan tersebut, variabel independen pada model 5 telah memenuhi kriteria signifikansi serta model tersebut diperoleh nilai AIC yang terkecil, sehingga dapat disimpulkan model kelima merupakan model terbaik regresi Cox proportional hazard. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh model terbaik regresi Cox proportional hazard pada ketahanan hidup data tes pasien tuberkulosis di Puskesmas Tuberkulosis Surabaya dengan metode extract likelihood dengan faktor yang mempengaruhi, yaitu X2 berupa faktor usia dengan tingkat signifikasi sebesar 0,0334. Interpretasi model tersebut yaitu setiap bertambahnya usia, maka pasien memiliki kesempatan untuk sembuh lebih kecil, yaitu sebesar 1,055042 kali. Selanjutnya untuk jurnal ketiga, yaitu berjudul Model Regresi Cox Proportional Hazard pada data ketahanan hidup pasien hemodialisa. Masalahnya, pada penelitian ini, model Cox Proportional Hazard diaplikasikan pada pasien ginjal kronis yang mengalami terapi hemodialisa. Penyakit ginjal kronis atau PGK adalah suatu proses patofisiologi dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel, serta umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Penderita gagal ginjal memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap berupa dialisis atau hemodialisis dan CAPD atau transplantasi ginjal. Model Cox Proportional Hazard digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi waktu survival pasien ginjal kronis yang melakukan terapi hemodialisa di RSUD Abdul Muluk, Provinsi Lampung. Pada data penelitian ini ditentukan adanya kejadian bersama atau tes. Untuk mengatasi kejadian bersama, maka digunakan metode regresi Cox Proportional Hazard dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan Breslow, Efron, dan Extract. Ketiga pendekatan tersebut nantinya akan dibandingkan untuk menghasilkan model terbaik. Selanjutnya untuk kajian teori, yaitu menurut Setiani pada pendekatan Efron, himpunan resikonya diselesaikan dengan pengurangan terhadap rata-rata dari nilai fungsi hazard dari variabel KJ
karena tidak diketahui variabel mana yang mengalami kejadian terlebih dahulu. Kemudian metode yang digunakan yaitu regresi Cox proportional hazard dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan Breslow dan Efron dan ekstrak. Kemudian untuk hasilnya menggunakan metode Breslow AIC yaitu 125,0171. Untuk metode Efron AIC sebesar 124,2534, sedangkan untuk metode ekstrak AIC sebesar 120,0340. Dapat diketahui bahwa model regresi Cox proportional hazard yang memiliki nilai AIC terkecil adalah model dengan pendekatan ekstrak, yaitu 120,0350. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang memiliki adalah model regresi Cox proportional hazard dengan pendekatan ekstrak. Model ini terdiri dari 3 variabel bebas, yaitu tekanan darah sistolik, kadar hemoglobin, dan waktu dialisis. Untuk pembahasannya, model terbaik diperoleh dari hasil pasien hemodialisa yang memiliki tekanan darah sistolik tinggi memiliki peluang gagal bertahan hidup 12,9479 kali dari pasien dengan tekanan darah sistolik normal. Semakin bertambahnya kadar hemoglobin pada pasien hemodialisa, maka kemungkinan pasien hemodialisa untuk gagal bertahan hidup 0,6681 kali lebih kecil. Pada pasien hemodialisa yang melakukan terapi hemodialisa dengan waktu dialisis lebih dari 4 jam memiliki peluang gagal bertahan hidup 0,2374 kalinya dari pasien dengan waktu dialisis kurang dari atau sama dengan 4 jam. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai regresi Cox proportional hazard menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan Breslow, Efron, dan ekstrak, maka diperoleh kesimpulan yaitu model regresi Cox proportional hazard dengan pendekatan ekstrak dipilih sebagai model terbaik karena memiliki nilai AIC terkecil, yaitu 120,0350. Kemudian interpretasi dari model terbaik diperoleh hasil bahwa pasien hemodialisa yang memiliki tekanan darah sistolik tinggi memiliki peluang gagal bertahan hidup 12,9497 kalinya dari pasien dengan tekanan darah sistolik normal. Semakin bertambahnya kadar hemoglobin pada pasien hemodialisa, maka kemungkinan pasien hemodialisa untuk gagal bertahan hidup 0,6681 kali lebih kecil. Pasien hemodialisa yang melakukan terapi hemodialisis dengan waktu dialisis lebih dari 4 jam memiliki peluang gagal bertahan hidup 0,237 kalinya dari pasien waktu yang dialisisnya kurang dari atau sama dengan 4 jam. Kemudian untuk persamaan dari ketiga jurnal, yaitu menggunakan metode yang sama, hanya saja pendekatan yang berbeda. Dalam ketiga jurnal tersebut membahas faktor dimungkinkan adanya pengaruh terhadap ketahanan hidup berupa tingkat kesembuhan pasien, sehingga analisis data perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lama kesembuhan pasien. Untuk mengetahui besar hubungan antar waktu kejadian dengan faktor yang mempengaruhi, digunakan model regresi Cox proportional hazard. Selain itu, terdapat beberapa kajian teori yang memiliki pembahasan yang sama. Kemudian untuk perbedaan, yaitu perbedaan dari ketiga jurnal tersebut terdapat dalam pendekatan metode regresi Cox proportional hazard, di mana dalam jurnal pertama menambahkan pendekatan metode Efron dan ekstrak, pada jurnal kedua menambahkan metode pendekatan ekstrak likelihood, sedangkan pada jurnal ketiga menambahkan pendekatan metode Breslow, Efron, dan ekstrak. Kemudian perbedaan dari ketiga jurnal tersebut yaitu pada studi kasus, di mana dalam studi kasus jurnal pertama yaitu penderita penyakit jantung koroner di RSUP Dr. Kria di Kota Semarang. Kemudian untuk studi kasus jurnal kedua yaitu pasien tuberkulosis di Jawa Timur, sedangkan dalam jurnal ketiga studi kasusnya yaitu pasien ginjal kronis yang melakukan terapi hemodialisa di RSUD Abdul Muluk, Provinsi Lampung. Kemudian hal yang harus ditambahkan dari 3 penelitian di atas, bisa dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan
Pendekatan metode lain dan juga penerapannya bisa dilakukan pada studi kasus lain untuk menganalisis pengaruh terhadap ketahanan hidup berupa kesembuhan pasien. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.